Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang saya muliakan, para dewan hakim, para tamu undangan, para peserta lomba, para sahabat Quran dan para pencinta Quran, rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada untayan kata yang pantas dan patut kita ucapkan bersama, melainkan melontarkan kata-kata indah penuh dengan keagungan dan rasa cinta kepada Sang Pencipta dan Penata, Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tersampaikan dan tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada manusia istimewa, Nabi yang mulia, utusan yang agung, tokoh reformasi dunia, sosok seorang pemimpin umat yang telah sukses menghantarkan derajat umat minaz zulumati ila nur wa minal kufri ila nuril Islam. Dialah habibana wa habiballah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah dengan nikmat iman, hidayah Islam, kesehatan dan kesempatan. Atas izin Allah kita dapat hadir, atas izin Allah kita dapat kumpul dan dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia, masjid tercinta, dalam rangka acara yang telah tertata dan terencana oleh seluruh panitia penyelenggara acara Momentum Pasi dan FGQ Kota Batam yang ke-11. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya Kota Batam. Amin ya rabbal alamin. Dengan berdirinya saya di sini di hadapan para dewan hakim, para peserta dan para tamu undangan, izinkanlah diri saya yang doib dan hakir sedikit akan menyampaikan tausiah dengan tema peran orang tua bagi generasi Quran di era modern. Hadirin ibu bapa yang dimuliakan dan dicintai Allah, baginda Rasul diutus oleh Allah untuk menata kehidupan manusia, memperbaiki akhlak dan kepribadian manusia. Karena apa? Karena manusia, hadirin, 14 abad tahun yang lalu, kurang lebih dari 1400 tahun yang silam, bahwa manusia sudah jauh melenceng dari ajaran Rasul-Rasul sebelumnya, di mana ketika itu anak sudah tidak lagi hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Orang tua pun sudah kehilangan kebanggaan dan kepercayaan terhadap anak. Harkat derajat wanita terinjak-injak, dianggap lemah tanpa daya. Kezaliman pun hampir terjadi di mana-mana, bahkan hukum rimba pun berlaku. Artinya, yang tua, yang kuat semakin berkuasa dan semena-mena, sedangkan yang lemah semakin menderita dan tersiksa. Hal ini sinkron dengan ungkapan baginda Rasul. Apa kata Nabi? Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak dengan akhlak. Inilah akhlak baginda Rasul ketika itu. Dakwah perjuangan baginda Rasul tentu tidak semudah yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Melainkan usaha dakwah Rasul harus penuh dihiasi dengan ujian dan cobaan, bahkan intimidasi dalam kehidupan baginda Nabi. Kita kan tahu bahwa Rasul adalah Habibullah, kekasih Allah. Allah tahu apa yang dibutuhkan baginda Nabi dong. Ketika itu Allah turunkan kepada Nabi kita konsepsi suci yang kita kenal dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz
Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.666 ayat dengan perincian 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat amsal, 1.000 ayat akhbar, 500 dalam Quran ayat menjelaskan halal haram, 100 ayat nasih mansukh, dan 66 ayat dalam Quran hadirin menjelaskan keutamaan zikir, tasbih, istighfar dan doa. Genap menurut Ibnu Abbas jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat itu konsepsi Al-Quran sudah lengkap. Tatanan Al-Quran sudah sempurna, mulai dari tatanan sosial misalnya, ekonomi, budaya, bahkan urusan politik di dalam Quran sudah lengkap. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perkembangan zaman, pertumbuhan ilmu pengetahuan, informasi, transportasi dan teknologi serta industri di zaman modern sekarang ini hadirin begitu amat cepat dan ketat, sehingga tantangan hidup pun semakin berat. Maka wajar jikalau pengaruh media kadang-kadang lebih besar bagi anak-anak kita dibanding pengaruh Al-Quran. Karena hampir setiap hari, pagi, sore, siang, malam yang dilihat anak media dibanding Al-Quran. Budaya barat masuk lewat apa? Media. Jika media yang masuk baik tentu bermanfaat, tapi jika budaya itu buruk seperti pornografi dan aksi, tentu akan mempengaruhi moral generasi kita. Betul? Maka disinilah letak pentingnya peran kita sebagai orang tua untuk mengawasi dan mendidik mereka dengan cara mengajak mereka untuk mencintai Al-Quran, mendekatkan mereka terhadap Quran, tanamkan Al-Quran dalam kehidupan dan jadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup. Karena di zaman sekarang ini kadang-kadang tuntunan dijadikan tontonan, betul? Dan tontonan dijadikan tuntunan. Selamatkan anak-anak sebagai penerus masa depan dengan hidayah Al-Quran, dengan tuntunan Al-Quran. Karena seorang anak bagi setiap orang tua dalam kehidupan ini, selain sebagai anugerah dan titipan, anak pun sebagai penerus generasi masa depan. Baik penerus masa depan bagi orang tua setelahnya maupun penerus generasi masa depan bagi bangsa dan agama. Menjadi harapan sebuah cita-cita sebagai ladang amal kebaikan dan penerus estafet sebuah perjuangan. Hebat dan sukses generasi di masa depan tergantung peran orang tua hari ini. Begitupun lemah generasi di masa yang akan datang tercermin peran orang tua dan usaha orang tua hari ini. Satu ungkapan yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghairu zamanikum." Didiklah anak-anakmu, kata Ali, karena mereka diciptakan untuk mengisi masa yang bukan masamu. Mereka diciptakan untuk mengisi zaman yang bukan zamanmu. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun ke depan, mereka lah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Maka jangan kita meninggalkan mereka menjadi turunan yang lemah. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Quran, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Jikalau bangsa ini dihiasi oleh generasi-generasi Quran, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.